masalah rokok sendiri kan agak dibahas panjang sama ulama. Tapi sebenarnya kembali kedua kesimpulan, ada makruh ada haram. Kalau untuk saya sendiri, saya pribadi dan keluarga itu mengikuti pendapat yang bilang haram. Makanya saya sendiri dan keluarga, Abi itu juga menganggap bahwasanya rokok itu haram. Semisal di sana ada yang menganggap bahwasanya rokok itu makruh, ya saya tetap menghormati. Selama dia bisa menghormati saya yang tidak merokok, bukan dengan cara saya gak bisa menghormatin orang-orang kayak gitu, gak bisa saya. Yang gak ngerokok harus ngertiin yang ngerokok, dan yang ngerokok juga harus jauh lebih mengerti yang tidak merokok. Sepakat? Begitu. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Malam Lailatul Qadar itu tidak ada orang yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan malaikat yang diutus untuk turun. Nah gitu. Itu cuman dibahas pernah dibahas bahwasanya Lailatul Qadar itu muncul biasanya di malam-malam terakhir yang ganjil. Tapi dibahas juga sama ulama, bisa saja terjadi malam Lailatul Qadar jauh sebelum malam terakhir 10 malam terakhir, bisa jadi. Jadi itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya kapan malam Lailatul Qadar itu diturunkan. Intinya kita setiap malam berusaha untuk melakukan amal ibadah terbaik. Begitu. Begitu teman-teman. Semoga membantu. Iyai. Yang bilang saya ganteng terus goda-goda saya di komen, saya blok. Oke. Kali ini saya mau serius, oke. Boleh bahas yang lain. Out boleh, out of topic boleh, tapi jangan goda-goda saya karena sekarang saya lagi bahas agama, oke? Jadi yang komen-komen ganteng, kakak ganteng banget, kakak manis banget, oh saya blok. Pernah ke Banyuwangi, kayaknya cuma numpang lewat. Waktu itu di tahun berapa gitu? Waktu MTS kalau gak salah. Mau ke Bali nyebrang lewat Banyuwangi. Ucen kan, aku tabok kau nanti ya, Aisyah. Sabar bang Ucen. Diem Syah, diem. Pernah ke Jogja? Belum pernah. Seriusan ini yang ngomong ganteng malah teman-teman aku. Astaghfirullahaladzim. Kalau ngomong teman-teman aku ya kali aku blok. Ini mereka pada goda-goda. Ayolah, gak ada. Santet aja. Kayak dulu. Astagfirullah. Aku blok beneran ya. Nih, Chan, kalau pas salat tarawih imamnya baca surat Al-Fatihah sama surat pendeknya cepet-cepet, bagaimana hukumnya? Dan makmumnya ikut kena dosa nggak? Jadi sebenarnya untuk lihat dulu bacanya benar atau enggak. Kadang ada imam yang emang bacanya cepet tapi bener. Ada tumaninahnya. Tumaninah itu sebenarnya dikit banget, cuma 1 detik. Dia diem, subhanallah, itu 1 detik. Iya, cukup diem 1 detik doang, itu udah cukup. Asal seluruh anggota badannya itu benar-benar diem, tek gitu, sujud tek, itu tek gitu. Kalau pencak silat atau
PBB itu kan ada gerakan patah-patahnya. Tanpa patah-patah gagal. Nah, saya juga pernah ikut pelatihan pencak silat. Saya juga pernah PBB. Dulu juga di pramuka saya PBB juara 1 sejatim. Gitu. Jadi ada patah-patahnya, begitu pula dengan sholat itu juga ada patah. Aduh ya Allah. Itu juga ada patah-patahnya, dan patah-patahnya itu setiap sholat dalam madhab kita itu wajib untuk tumaninah itu 1 detik. Pergerakan tuh 1 detik. Begitu teman-teman. Apakah video terakhir kakak yang kelepek-kelepek termasuk apa? Termasuk kesombongan? Astagfirullahaladzim. Gini, biarin saya jelasin rangkaian ceritanya yang masalah video saya yang TikTok yang rame itu. Ya Allah. Gini, pertama ya, saya tuh dari dulu saya tuh selalu banget ngomongin hak-hak gitu. Hak cowok, hak cewek. Biasanya kalau kelompok-kelompok dari feminazi itu biasanya kalau ngata-ngatain cowok, saya biasanya selalu, saya sebagai laki-laki tentu punya rasa pengen ngebela diri, ngedefense diri saya sendiri gitu. Ya saya bela biasanya. Nah, ketika kelompok cewek-cewek yang saya ngerasa selalu dilecehin, ada victim blaming di situ, terus saya biasanya ya bela hak cewek, karena itu saya anggap kewajiban saya bagi seorang public figure, begitu saya ngerasanya. Tiba-tiba, dan sebenarnya saya selalu dibully. Kalau saya bela cowok, saya dibully sama cewek. Kalau saya bela cewek, dibully sama yang cowok. Ya selalu gitu aja melulu. Nah, kemarin kebetulan waktu saya bela hak cewek, dibully sama yang beberapa cowok. Bukan beberapa sih, banyak yang gak mau ngaku. Nah, terus dibilang, Husein cari simpati katanya. Saya bilang, loh, saya ini gak usah cari simpati mas bro. Saya diem aja, cewek-cewek udah kelepek-kelepek. Gitu bahasanya. Dan jujur dalam hati saya, gak ada perasaan saya itu bangga atau gimana gitu. Karena, percayalah, kalian saya katakan, semua ucapan dari siapapun cewek-cewek di dunia yang bilang, Husein kamu ganteng, Husein kamu manis, hampa. Nih saya bilang hampa. Gak ada perasaan aku kayak, ya Allah aku dibilang ganteng sama dia. Gak ada. Kecuali yang aku ngerasa bener-bener seneng, ya kalau misal saya mungkin suka sama satu orang, terus dia bilang saya tampan, ya jelas lah saya besar kepala. Tapi kalau misal setiap banyak cewek, ibu-ibu, emak-emak, kanan kiri bilang Husein ganteng, Husein tampan, hampa, gak ada rasa di sini kayak. Gak ada, seriusan. Gak ada perasaan saya hampa. Mungkin alasannya karena dari kecil selalu dibilang gitu. Jadi ngerasa kayak ya udah gitu begitu. Untuk masalah sombong atau tidak itu kan letaknya di hati. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dulu waktu ada orang yang ngata-ngatain beliau, "Hei, Ali, dulu perasaan di zaman Abu Bakar Umar itu semua orangnya pemerintahannya gak sekacau balau sekarang deh." Kayak gitu kata salah satu dari rakyatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus apa katanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Asal kamu tahu aja ya, alasan kenapa dulu itu tidak ada kacau balau karena semua rakyat-rakyatnya Umar Abu Bakar itu kayak saya, sedangkan rakyat saya ya kayak kamu. Ngerti nggak? Ngerti kan? Begitu. Nyicil motor atau rumah termasuk riba gak? Tergantung. Bisa jadi riba, bisa jadi tidak. Biasanya kalau misal kita ngelihat yang ada di dealer-dealer ya, mereka tuh biasanya pakai pihak ketiga dan kita belinya ke pihak ketiga.
Kita belinya ke pihak ketiga dan kita nyicil ke pihak ketiga. Biasanya kayak gitu. Dan itu gak ada masalah. Begitu teman-teman. Tergantung dari akad. Kau Chan bisa bahasa Sunda gak? Aing mau. Bisa. Ini bunyinya kerset-kerset mulu dari tadi. Ayo, gak ada pertanyaan lagi. Kalau main saham hukumnya, saham itu asal muasalnya kita tuh seakan-akan membeli surat kepemilikan gitu ya. Tergantung dari sahamnya. Coba kamu buka Jakarta Islamic Index. Di situ itu yang tertera tentang saham-saham yang halal. Oke, di situ ada beberapa daftar-daftar saham-saham yang halal. Tergantung dari pabriknya, tergantung dari perusahaannya. Kalau misal perusahaannya yang mengurus ribawi seperti contoh Bank BCA, Bank BRI dan sebagainya, itu tidak diperkenankan dan tidak bisa dimasukkan ke dalam contoh saham kepemilikan saham yang dihalalkan. Itu haram. Atau pabrik yang perusahaan minuman keras itu tidak diperkenankan. Kemarin saya baca beberapa kayak daftar-daftar saham yang diperkenankan di Jakarta Islamic Index. Itu ada yang Era Jaya, iBox, terus ada juga Telkom, terus ada juga banyak lah. Oke? Perlu kita gak bisa kalau cuman bahas lewat ini, lewat live kayak ginian. Wah, Anda ini yang baru nggak jadi. Apa perbedaannya haid sama istihadah? Haid itu menstruasi. Istihadah udah keluar dari menstruasi. Biasanya kalau haidnya lebih dari 15 hari, maka itu tidak lagi terhitung haid lagi dan wajib baginya untuk melaksanakan puasa dan sholat. Begitu teman-teman. Kredit motor berarti gak riba. Lihat dulu akadnya. Cintai secara diam-diam ke orang yang beda agama itu gak apa-apa. Perasaan cinta itu sebenarnya kan dari Allah SWT. Cuman kalau bisa itu perasaannya itu segera dipendem ya, jangan diikutin. Jangan diikutin, jangan diturutin itu nafsu untuk mencintai orang yang beda agama. Untuk perasaannya belum ada masalah, belum dihitung dosa, belum. Kecuali itu udah berubah menjadi suatu tindakan. Apakah itu tindakan yang diperkenankan atau tidak diperkenankan? Begitu teman-teman. Kau Chan ngerokok? Enggak. Saya, halo, my name is V, I'm good boy. Kalau saya, my name is Businessman, I'm good boy. Persis gak tuh? Katanya kalau gak suka siapa-siapa lagi disukain jin. Aneh kau itu, aneh. Aneh, itu statement dari siapa? Aneh. Gak suka sama siapa-siapa berarti disukain jin. Aneh. Aneh. Kayaknya orang yang ngomong kayak gitu yang kayaknya kerasukan jin. Kursinya bisa dikebawahin. Wih, ke atas lagi. Kalau lagi sholat, misalnya rambutnya keluar, kita benerin aja atau ulang sholatnya? Benerin langsung. Ada aurat yang tersingkap ketika sholat, itu benerin. Oke? Kalau misal kamu tersingkap auratnya, dibenerin.
Entah itu rambut yang keluar, atau mungkin celana yang kebuka, atau mungkin mukena yang ketarik ke belakang. Kan itu sering banget saya dengerin curhat dari cewek-cewek. Katanya kalau semisal sholat terus keinjak katanya ketarik. Nah itu silakan langsung benerin, oke? Asal gerakannya jangan lebay. Itu termasuk gerakan yang diperkenankan. Asalkan gerakannya jangan lebay. Itu gak bisa, gak boleh. Cukup gerak biasa aja kayak anggun gitu. Kenapa gak mau masuk TV? Saya gak mau kalau terikat. Dan saya gak mau terikat. Paham gak? Karena saya tuh... Dan tergantung acara TV-nya juga. Bukan semua acara TV saya tolak. Bukan semua acara TV saya tolak. Begitu. Kalau misal terikat, acara TV-nya itu terikat, itu yang gak mau aku. Kemarin sebenarnya ada kontrak. Aku ada kontrak. Tanda tangan kontrak untuk... Berapa bulan aku kemarin itu. Dan katanya kalau misal rame akan diperpanjang kontraknya. Dan itu asal kalian tahu saja, itu ratusan juta. Saya jujur-jujuran aja, itu ratusan juta kontraknya yang dikasih ke saya. Cuma saya tolak. Saya tolak. Alasan mengapa saya nolak karena emang saya gak mau terikat karena saya masih mau ngaji di rumah. Ada kegiatan-kegiatan lain, saya mau ngaji kitab di rumah, saya mau ngaji. Dan intinya begitu. Wow. Ada Bella. Kalau yang undang Najwa Shihab mau gak? Mau, ya kali gak mau. Najwa Shihab kan nolak rezeki. Bukan saya nolak untuk mendapatkan yang lebih. Begitu. Apa namanya? Mana barusan kalau diundang Najwa Shihab. Soalnya Mbak Nana itu kan kontennya edukasi dan cocok sama saya. Udah saya terima. Semoga saya undang Mbak Nana, amin. Begitu teman-teman. Kalau bukan nolak rezeki ya apa? Saya menolak itu. Kenapa saya menolak itu? Untuk mendapatkan yang lebih. Apa yang didapetin? Apa yang saya dapetin lebih? Ya itu ilmu. Ilmu itu jauh lebih mahal daripada duit. Daripada duit. Seriusan. Ilmu itu jauh lebih mahal daripada duit. Hukum pakai skincare setelah wudhu. Sebelum wudhu pun boleh. Setelah skincare itu sifatnya tergantung sifat skincare-nya. Kalau misal skincare yang saya lihat sekarang toner itu gak ada masalah. Karena toner itu kan sifatnya kayak cair gitu dan gak ngelapisin kulit dan tidak mengubah air yang kena ke kulit. Toner gak masalah. Untuk serum saya lihat kebanyakan itu gak ada masalah. Untuk moisturizer saya lihat kebanyakan gak ada masalah. Saya juga pengguna jadi saya paham kalau untuk moisturizer. Yang biasanya banyak bermasalah ketika wudhu itu itu hand body ketika wudhu itu yang banyak bermasalah. Kenapa? Karena dia itu mengubah air yang kena ke. Gimana cara ngetesnya? Anda itu pakai hand body yang biasa Anda pakai sekarang, silakan Anda pakai dulu di tangannya atau apa. Terus siapin bak di depan Anda cuci itu tangan Anda. Lihat itu air yang ada di bak itu warnanya berubah atau enggak. Itu warnanya berubah, entah itu warna maupun bau maupun rasa itu berubah atau enggak. Semisal berubah, nah berarti nanti kalau semisal kamu pakai body lotionnya itu nanti dicuci dulu. Tapi untuk skincare muka bukan yang body care, saya ngeliat kebanyakan gak ada masalah. Make up yang banyak bermasalah. Begitu teman-teman. Sunscreen selama ini saya lihat gak ada masalah. Mungkin ada sunscreen yang agak berat, yang biasanya sunscreen khusus make up kan. Itu saya gak tahu, saya gak pernah pakai soalnya. Selama ini sunscreen kayak itu loh, astagfirullah, Skin Aqua, Azarin, Biore. Itu selama ini saya lihat gak ada masalah. Innisfree terus dan berbagai macam bentuk sunscreen lainnya itu selama ini saya lihat itu gak ada masalah untuk wudhu. Gimana cara ngeceknya untuk masalah di wudhu di wajah atau apa? Silakan Anda ambil koin, Anda pakai itu make up atau apapun yang menghalangi wajah Anda ambil koin,
atau ambil apapun yang tajam terus Anda giniin dikit. Giniin dikit. Di sini itu keikut enggak? Di koinnya itu keikut enggak? Kalau semisal keikut, nah itu menghalangi wudu. Kalau lekokoh itu gimana? Apa lekokoh? yang bikin istilah lekokoh itu kan saya, astagfirullah. Lekokoh kagak ada masalah. Begitu. Untuk body lotion yang selama ini saya ngeliat bermasalah, itu punya Scarlett. Punya Scarlett itu bermasalah untuk wudhu. Jadi semisal kalian pengen wudhu, itu dibersihin dulu ya Scarlettnya. Begitu teman-teman. Sausaka nashimi wo yasashisa ni jibun nashisa o chikara ni mayoi nagara demo ii haruki dashite mau ikan dari kena kita ini satu kata hamera no rogas kena desu ka narita jibo no suri kaiten mo. Nanti gimana? Selesai wudhu juga gak boleh. Nah kalau saya bilang bukan bermasalah untuk membatalkan tapi tidak mensahkan. Tapi kalau semisal kamu dengarkan penjelasanku dari tadi, tergantung dari sifat skincare-nya dan body care-nya begitu. Skin Aqua gimana? Skin Aqua aku lihat selama ini tuh aman. Punya Skin Aqua, kita lihat ya. Oke. Nah, begini cara ngeceknya. Anggap aja di sini ya. Anggap aja di sini. Terus silakan Anda blend. Nah, tunggu selesai. Ini kan udah gak ada. Ini kamu kerik. Gak ada di sini kan? Ini udah gak ada di sini tuh gak ada. Pas dikerik sama apapun tuh udah gak bisa. Kita kerik pakai ininya ya. Tuh, gak ada. Nah, pas dikerik gak bisa. Terus pas dibersihin, pas kita cuci pakai air, dia sifat dari ini itu gak ngubah air begitu. Jadi gak ada masalah. Nah, begitu pula buat teman-teman yang mau pakai make up, cek dulu make upnya. Makanya Anda pakai kemana-mana tuh bawa itu apa cleansing balm ya atau micellar atau itulah buat double cleansing biar bersih semuanya ketika wudhu. Begitu teman-teman. Hampir yang nonton cewek, makanya saya bahas wudhu karena cewek-cewek banyak yang nggak paham. Begitu teman-teman. Jan, baju tulisan Arab kayak gitu gimana cucinya? Ya cuci aja, ini bukan tulisan Allah Muhammad. Gak ada masalah. Bahasa Arab itu gak ada masalah. Bahasa Arab itu bukan bahasa. Tidak setiap bahasa Arab itu suci. Tapi Al-Quran, tidak setiap bahasa Arab itu Al-Quran. Tapi setiap Al-Quran itu bahasa Arab. Paham ya untuk masalah wudhu? Apakah Anda paham? Anda paham wudhu? Wudhu paham tidak? Jawab. Paham atau tidak Anda ini? Untuk masalah wudhu paham kan? Hukum mau ke kamarmu gimana? Astaghfirullahaladzim Zidan. Ayo dan malam ini ya. Berharap diucapin selamat ulang tahun Jan. Barakallahu fi umrik kamu. Lagu Arab pun gak semua Islami. Iya, lagu Arab pun gak semua Islami. Ada yang lagu gereja kan? Paham? Nice. Jen, kalau rindu sama Allah, Allah juga rindu sama kita. Pastilah, Allah itu senantiasa merindukan hamba-hambanya untuk senantiasa mendekat kepadanya. Itu tiap hari Allah rindu sama kita. Apakah kita menerima dan peka enggak sama rindunya Allah ke kita, sama cintanya Allah ke kita? Begitu. Enggak usah dijawab yang enggak penting-penting. Ya biar enggak apa ya, enggak garing-garing amat, enggak kaku-kaku amat. Jangan wudhu di tempat umum gimana? Ya terserah Anda mau wudhu di laut juga boleh. Oh iya Chen, kalau megang dan baca Al-Quran memang harus wudhu ya. Iya, jamaahiru ahli ilm bilang bahwasannya memegang mushaf ya.
Tidak setiap Quran itu dalam bentuk mushaf. Mushaf itu wajib untuk punya wudhu. Itu kayak jumhur ulama berpendapat seperti itu. Tapi ada sebagian ulama juga, dan ini bukan termasuk pendapat yang jumhur, bukan pendapat mayoritas, bilang bahwasanya yang dimaksud di dalam Al-Quran la yamassuhul mutahharun itu adalah ayat Al-Quran yang termaktub di Lauhul Mahfuz. Begitu teman-teman. Kalian berapa saudara? 5. Aku bungsu, kakak yang pertama namanya Rafat, kakak yang kedua namanya Hisham, kakak yang ketiga namanya Abdullah, kakak yang keempat namanya Amin, dan saya yang paling kiowo, paling cute, paling gemesin, paling saya ini di antara saudara-saudara saya yang paling kiowo, yang paling cute, yang paling gemesin, yang paling apa ya? Paling gitulah. Begitu teman-teman. Tapi kalau hanya membaca tanpa menyentuh, gak apa-apa. Oke, membaca tanpa menyentuh. Gitu. Dan kalau Quran di HP bisa gak? Ini sebenarnya terjadi ikhtilaf juga di antara para ulama. Tapi kebanyakan saya baca fatwa-fatwanya itu tidak bermasalah. Karena HP tidak bisa dikatakan sebagai mushaf. Tapi ada yang menghukumi bahwasanya itu dihukumi sebagai Al-Quran yang ada di kaca. Kita anggap seperti itu. Dan kita seakan-akan mengangkat peti. Bukan peti, kayak kotakannya Al-Quran itu juga dalam mazhab Syafi'i tidak diperkenankan. Begitu. Tapi kebanyakan selama ini saya baca fatwa-fatwa tidak ada masalah. Begitu teman-teman. Bahas penyakit ain. Udah pernah saya bahas. Anda silakan scroll IG saya. Anda cuma mau ambil enak-enaknya. Kosan baik banget, gak nyangka kirain galak. Anda follower saya jadi kapan? Anda follower saya jadi kapan? Saya itu bukan galak, tapi emang karakternya kayak gini. Kali galak ih. Emang karakternya kayak gini. Hukum cadar gimana? Hukum cadar dalam mazhab Syafi'i yang mukhtar, yang paling itu adalah wajib. Tapi sebenarnya ada pilihan-pilihan lainnya juga. Ada yang bilang itu khilaful aula, ada yang bilang mustahab gitu. Dan kalau baca Al-Quran tapi gak menggunakan hijab boleh kan? Soalnya yang pengajianku dilarang. Sebenarnya gak haram, boleh, diperkenankan untuk membaca Al-Quran tanpa hijab. Tapi lebih dianjurkannya adalah menggunakan hijab. Kalian harus tahu mana takwa, mana fatwa. Fatwa itu adalah sesuatu berkaitan dengan hukum-hukum. Ini boleh, ini tidak, ini haram, ini halal, ini mubah, ini haram, ini halal, ini makruh, ini sunnah. Itu namanya fatwa. Tapi ada juga yang bernama takwa. Makanya ulama-ulama itu biasanya membedakan antara fatwa dan takwa. Contohnya, semisal kamu berwudu di kamar mandi, itu boleh atau tidak? Boleh. Wudu di kamar mandi itu boleh. Tapi takwa sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah dianjurkan untuk jangan di kamar mandi. Dianjurkan kalau ada keran di luar, silakan di luar. Begitu pula ketika kamu membaca Al-Quran ketika kamu gak pakai hijab, haram? Gak haram. Mubah boleh. Tapi sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah SWT dianjurkan untuk menggunakan hijab. Dan pasti ada hitungan pahala lebih. Begitu teman-teman. Kalau cadar itu khusus Muhammadiyah atau untuk semuanya? Untuk semuanya. NU pun sebagai penganut mazhab Syafi'i harusnya menghormati hak-hak cadar. Begitu. Muhammadiyah, NU, semuanya. Cadar itu adalah hak semuanya. Cuman mungkin oknum-oknum ini yang seringkali menghina cadar-cadar. Itu yang perlu kita berantas. Barang siapa yang menghinakan cadar, mari kita berantas. Siapapun dia, dari organisasi manapun dia, jangan salahkan organisasinya. Selama organisasinya dibangun atas dasar takwa, begitu. Mengerep sayang. Mau apa Anda, Mi? Mi. Tuh kan, langsung rame sama nge-tag Azmi. Udah Mi, gak usah komen. Ih, astagfirullah. Pulang Mi.
Mari etemu pon ki ciu. Alhamdulillah etemu mi. Mantap mi. Pulang mi. Azmi bisa bahasa Madura, bisa dia bahasa halus pun bisa. Dah ya, saya sudah capek dan kedatangan Azmi membuat saya terganggu. Azmi memang penghancur. Padahal kita dari tadi asik ya, sejak Azmi hadir di sini kayaknya live-nya agak kurang menyenangkan gitu ya. Kayaknya kita hadirnya Azmi ini kayak apa ya? Bikin riwah gitu sama live ini. Padahal kita dari tadi senang-senang aja kan ya? Ya kan? Para 2100 orang yang nonton dari tadi, kita kan dari tadi yang pas nge-live kayak senang-senang aja gitu. Tapi pas Azmi datang kayak ngancurin live ini. Lain kali kalau aku nge-live, Azmi kamu gak usah ikut, gak usah nonton, gak usah komen. Kalau mau nonton pakai akun fake aja. Oke? Ganggu aja nih orang. Sudah. Saya ingin menyudahi live ini. Subhanakallahumma. Sebelumnya apabila dari tadi ada kesalahan, percayalah bahwasanya kesalahan itu berasal dari saya atau berasal dari syaitan, dan apabila ada kebenaran, percayalah bahwasanya kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada apabila dari tadi ada kebenaran, percayalah bahwasanya kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, percayalah bahwasanya itu berasal dari saya dan syaitan. Dan apabila ada gangguan di live ini, percayalah bahwasanya itu berasal dari Azmi Iskandar. Oke? Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yep, Azmi udah keluar, mantap. Azmi udah gak nonton lagi, kita lanjutin lah live-nya. Gimana kalau kita lanjutin live-nya? Udah, bercanda. Azmi dari tadi gak komen ya. Jangan bilang dia baper, hey. Enggak Azmi gak baper.